Baik, Rahmat, saya apresiasi Pak Ibrahim Ahmad mendatangkan dua pejabat tingkat Provinsi Riau itu sekaligus itu tidak mudah. Mensinkronkan kesempatan Pak Kakanwil dengan Pak Gubernur itu tidak mudah. Alhamdulillah beliau berdua hadir dalam waktu yang sama di pondok pesantren ini dan ikut meletakkan batu pertama. Itu tentu sebuah motivasi yang tinggi ditunjukkan oleh kedua pejabat dari Provinsi Riau itu. Nah, hari ini adik-adik kita bertemu di ruangan ini bahwa ke depan pondok pesantren ini akan menjadi perhatian serius oleh pemerintah kita. Adik mulai kenal dengan istilah hari santri. Adanya hari santri itu karena adanya pondok pesantren. Tidak ada di situ hari siswa, nggak ada. Yang ada itu hari santri. Dan yang dinamakan betul-betul pondok pesantren, inilah adik-adik yang ada di sini. Kenapa? Karena pondok itu ada dua, ada pondok Kholafiyah, ada pondok Salafiyah. Yang Kholafiyah itu seperti di Raudatul Jannah. Sekolahnya di situ Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Termasuk juga di Bajidiyah Bagan Batu. Itu Kholafiyah namanya. Tapi kalau ada di sini, dia Salafiyah, jenjang pendidikannya ula, ya baik, ula ya. Usto yang ada sekarang Usto. Usto dan mulia. Nah, itu jenjangnya. Kurikulum yang dipelajari di samping kurikulum nasional juga kurikulum yang dirancang sendiri oleh pondok pesantren itu. Makanya adik-adik mungkin belajar kitab kuning. Setidak-tidaknya ada lima ciri pondok pesantren itu. Pertama, ada Kiai Ibrahim Ahmad. Ada masjid ataupun tempat yang digunakan sebagai pusat ibadah. Ada santri yang mondok. Ada pendalaman bahasa Inggris dan Arab. Ada pendalaman kitab klasik atau pendalaman kitab-kitab kuning. Kitab klasik yang tidak berbaris itu sumber pertama ajaran Islam. Dari sumber-sumber itulah kita mengetahui asal muasal adanya perintah wajib dan lain sebagainya. Kalau yang di Kholafiyah tadi, dia sudah banyak menggunakan buku-buku pelajaran atau kitab-kitab yang sudah diterjemahkan. Itu bedanya yang harus adik-adik pahami. Apa beda kami Pak dengan pondok yang lain? Adik ini namanya Salafiyah, yang lain namanya Kholafiyah. Tapi sama-sama disebut dengan pondok pesantren. Jumlahnya di Rohil ini ada 20 pondok ya Pak Kasih Bakin. Yang terdaftar di Kementerian Agama dalam forum komunikasi pondok pesantren juga ada 20 pondok pesantren di Rohil ini. 3 diantaranya ada yang mengembangkan program Salafiyah, Asasiyah, Khulafaur Rasyidin, dan Usto di Bidayatul Hidayah. Maka oleh karena itu, adik-adik beruntung, ilmu agama banyak diajarkan di sini. Ilmu umum juga. Buktinya apa? Adik-adik bisa ikut ujian yang disarankan oleh pemerintah dan memperoleh ijazah. Keuntungan lain apalagi adik-adik diajarkan hidup mandiri. Itu yang disebut dengan dari awal adik-adik sudah tahu bahwa di pondok itu akan mandiri semuanya. Mungkin juga mencuci, kalau masak mungkin dimasak ya. Masih lumayan dimasak kan, ada yang masak sendiri, ada yang tidurnya harus pakai lampu colok,
Itu kehidupan di pondok semua. Tapi adik-adik keluar dari pondok ini tidak canggung lagi menghadapi kehidupan dunia. Artinya apa? Di mana adik akan tinggal, adik sudah biasa mandiri di pondok. Bahasa lainnya entrepreneurship namanya. Itu yang dikembangkan sekarang, mengolah hasil laut, beternak kerang. Itu saya, beternak kerang. Kerang itu mahal. Kami baru dapat kerang, kalau kami tidak dimakan, kerang dari bagian inilah kami beli. Bawa ke pasar Ujung Tanjung hari Sabtu, pasar Banjar 12 hari Minggu, itulah kami beli. Dari bagian itu namanya. Nah, coba, kerang itu makanan yang penuh dengan gizi, walaupun kolesterol yang tinggi. Tapi ada orang yang tak pandai makan kerang, hampir dimakan sama kulit-kulitnya. Ada. Ini kami mungkin dengan Pak Sobat ini buka sebelah tangan nggak bisa, terpaksa 2 tangan. Nah, ini kan 1 tangan dia selesai itu. Dalam sekian menit bisa semua. Nah, itu diternakkan oleh Pak Ibrahim, mengajarkan adik supaya mandiri. Ya, karena itu yang pertama, ada ahli santri. Yang kedua, adanya undang-undang tentang pondok pesantren. Ada undang-undang khusus tentang pondok pesantren. Lalu yang ketiga, ada peraturan presiden kalau tidak salah, di mana di dalam peraturan presiden itu pemerintah daerah boleh membantu pondok pesantren. Nah, coba. Dari 3 ini modal adik-adik. Jadi jangan ada rasa malu, MC, rendah diri, saya ini di pondok. Tidak. Belum lagi Polri, TNI merekrut untuk masuk polisi, masuk tentara. Sekarang sudah dilirik pondok-pondok pesantren yang punya santri yang hafal-hafal Quran. Nah, jadi jadilah adik-adik tentara tapi santri. Tentara bisa berdakwah, tentara bisa berkhutbah, polisi bagus baca Quran, polisi lancar baca kitab kuning. Itu ke depan yang akan adik-adik pikirkan. Ilmu agama bagus, ilmu umum ada. Jadi jangan merasa berkecil hati. Susah Pak, betul. Yang namanya ramai itu pasti susah. Semua terbatas. Tempat tidur aturan di 1 orang jadi 2. Seperti yang bilang Ustaz tadi, ini multifungsi. Ruang sholat juga, ruang belajar juga, ruang tidur juga. Kan susah jadinya. Tapi dengan susah itulah kita bisa mendewasakan diri kita untuk lebih siap di masa-masa yang akan datang. Termasuk juga mungkin susahnya, katakanlah dari segi kebutuhan. Mungkin lauk yang disediakan terbatas, tidak banyak. Di samping tak banyak, mungkin adik tidak pula tak suka lah dengan apa yang dihidangkan, tak sesuai selera. Nah, awak inginnya hamburger, kebab, tapi pondok tak kenal itu. Datang goreng teri sambung kacang tanah, masih lumayan. Kalau hanya tempe yang digoreng dengan tahu, ya mau tak mau lah, tapi itulah kondisinya. Nah, dengan keadaan itulah Pak Ustaz Ibrahim, adik santri, santriwati, kami datang ke sini bersempena Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-73. Kita menyalurkan bantuan dari Basnas Rokan Hilir, karena memang dari Kemenak juga berzakat setiap bulan. Kita minta ya kemarin, nah kita bagi-bagilah. Kita antarlah segini, ada kadarnya Pak Ustaz Ibrahim. Kalau 140 orang, kami bawa beras nih 50 kilo, 10 kantong. Normal makan anak-anak kita ini mungkin 1 kilo untuk 3 orang paling banyak. Kalau prasmanan bisa 8. Karena prasmanan itu hanya ambil 1 sendok, itu pun tak habis. Kenapa ibu-ibu takut istrinya hilang? Nah, maka 1 sendok berhenti, buang situ. Tapi kalau ada adik pondok, anak-anak kita ini badan sedang tumbuh, makan tentu tak bisa dibatasi. Yang kami bawa ini, saya dengar BBC kasih pakis tadi, ini sekali masak ini habis semua ini. Untuk 1 hari habis lah itu. Tapi inilah tanda kepedulian kami terhadap pondok pesantren. Tentu kami tidak bisa membantu seperlunya, sesuai kebutuhan, tapi kami bantu seala kadarnya. Pondok pesantren Bidayatul Hidayah di Simpang Benar, pernah kami tanya sama ustaznya, berapa kilo beras ustaz sekali masak? 1 ton 200 kilo sekali masak.
Saya sampai ke tempat masak, yaitu 1 ton 200 kilo satu kali masak. Karena jumlah santrinya 3.800 orang. Tentu kalau 3.800 kali makan, tentu ton lagi beras yang itu. Nah, adik-adik di sini 150 orang dengan yang kami antar ini mungkin bisanya untuk sekali makan. Tapi itulah yang bisa kami berikan, tanda kami memperhatikan pondok pesantren. Ustaz Ibrahim relasinya keluar bagus. Hubungannya dengan pejabat tingkat provinsi, kabupaten, pemerintah daerah bagus. Sehingga hubungan itu bisa dia gunakan bagaimana mengembangkan pondok ini ke depan. Namun kami dari kantor Kementerian Agama Organik seksi terkait tentu juga tidak akan berlepas tangan, sekedar membantu perjuangan dalam bentuk sebuah rekomendasi tidaklah payah kami untuk mengeluarkan, karena itu memang bagian dari tugas kami dan itu pula yang bisa kami berikan. Harapan Pak Ibrahim ke depan bagaimana pondok ini bagus, itu juga harapan kami yang datang ini, termasuk Ibu-Ibu Dewi yang sengaja kita bawa untuk melihat kondisi pondok pesantren yang Bapak miliki ini, yang sudah berjalan 9 tahun lebih kurang dengan 11 tahun dengan beberapa ustaz-ustazah dan ratusan santri yang memang mondok di sini. Ini tentu dari berbagai daerah. Ada Lorohil kan? Ada dari Lorohil ternyata memang. Artinya apa? Namanya sudah mulai mencuat ke permukaan. Pondok pesantren Salafiyah ada di Kabupaten Organik. Malah Pak Gubernur rapat pun disinggung nama pondok pesantren Salafiyah yang mengembangkan budidaya kerang. Harus bangga kita, ya. Nah, jadi karena itu, Ustaz, jangan dipandang apa yang kami bawa jumlahnya, tapi ini hanya sebagai tanda kepedulian. Mungkin cukupnya untuk sarapan pagi, cukup semua alhamdulillah, tak cukup untuk semua, mungkin mana yang sudah lapar kali itu yang kita berikan. Yang lain cukuplah melihat kawannya dengan membacakan alhamdulillah. Inilah yang bisa kami antar, Ustaz. Ini program bersama kepada Ibu-Ibu Dewi sama dengan Bupati tadi. Ini dalam rangka kita syukuran Hari Al-Fatih Kementerian Agama 76 yang sudah kita peringati, yang juga sudah hadir bersama di acara itu kemarin. Nah, ke depan tentunya kita akan programkan kegiatan-kegiatan lain yang menyentuh secara langsung kepada pesantren, bahkan bersempena hari-hari tertentu nanti atau memang program-program lain yang bisa menyentuh adik-adik kita di pesantren. Lagi adik selamat semangat belajar. Anggaplah susah selama di pondok.